Pagi ini saya berangkat pada pukul 6 pagi. Sebelum berangkat, saya menyempatkan untuk membeli sarapan. Setelah puas membeli sarapan, saya melanjutkan perjalanan saya. Saat perjalanan, saya bertemu dengan orang-orang yang sedang berolahraga dan juga ditemani oleh sinar dari sang mentari yang membuat saya lebih semangat dalam perjalanan. Tak terasa, saya sudah hampir sampai di lokasi. Tapi, ketika hampir sampai lokasi, saya malah bingung dengan jalan yang sudah diarahkan oleh warga sekitar. Karena jalannya bergelombang dan melewati rumah-rumah warga. Tapi kebingungan tersebut terbayarkan oleh pemandangan seperti ini. Setelah melewati jalan bergelombang tadi, saya pun tiba di lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata masih sepi. Jumuk dibuka jam 8 dan sekarang masih jam 7:02. Buka jam 8 lah piye iki? Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya sudah sampai di air terjun Jumuk. sebelum masuk, kita dianjurkan untuk membaca tata tertib yang sudah ditetapkan. Oh iya, di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah, seperti kewajiban memakai masker dan cuci tangan. Cuci tangan pun dapat dilakukan di sini, di tempat yang sudah disiapkan oleh petugas. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti saya. Setelah memasuki loket, saya dimanjakan oleh pemandangan tanaman dan pepohonan hijau yang berada di sisi kanan. Dan juga ditemani oleh suara air terjun kecil yang menambahkan keasrian tempat tersebut. Nah, untuk Anda yang lupa membawa bekal, Anda tak perlu khawatir kelaparan. Di sini terdapat jajaran warung yang menyediakan beragam menu, mulai dari mie instan sampai sate kelinci atau sate ayam. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat memilih tempat untuk menikmati makanan mereka, mau di dalam warung ataupun di pinggir sungai. Para petugas juga tak lupa untuk selalu menjaga kebersihan agar wisatawan selalu betah ketika liburan di sini. Dalam perjalanan dari bawah menuju air terjun, kita akan disambut dan ditemani oleh suara air terjun yang mengalir. Akhirnya kita sampai juga di tujuan kita, yaitu di air terjun Jumuk. Air terjun ini dibuka untuk umum sejak tahun 2004 lalu.
Walaupun air terjunnya tidak terlalu tinggi, namun tetap memancarkan keindahan khas wisata alam. Lokasi ini menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto dengan background air terjun. Dan saya pun tertarik untuk mencobanya. Nah, ingin tahu keseruannya seperti apa? Let's go! Asik berfoto ria di air terjun Gumuk, saya dan rekan saya mau melanjutkan perjalanan kita. Oke, tetap stay tune. Nah, kali ini saya sudah sampai di tujuan selanjutnya, yaitu di Candi Cetho. Nah, Candi Cetho ini berada di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti. Untuk bisa masuk ke Candi Cetho, kita harus membeli tiket seharga 10.000 per orang. Setelah membayar tiket, pengunjung akan diberi kain yang sering disebut sebagai kain kampuh, yang kemudian diikatkan pada bagian pinggang. Pemakaian kampuh ini untuk menjaga kesakralan Candi Cetho, serta menghormati kebudayaannya. Untuk bisa mencapai gapura yang pertama, kita harus menaiki tangga sebanyak 35 anak tangga. Sebelum sampai gapura, ada sebuah mading yang isinya tentang sejarah dan potret keindahan Candi Cetho ini. Pada teras yang pertama ini, terdapat posko penjagaan yang berada di sisi kanan dan sisi kiri. Demi keselamatan, kita harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus Candi Cetho. Pengurus juga menyiapkan toilet untuk pengunjung apabila mengalami keadaan darurat. Suasana di sekitar menjadi lebih berwarna karena terdapat macam-macam bunga yang ditanam di pinggir-pinggir teras. Bisa kita lihat bagaimana betapa dijaganya Candi Cetho ini. Dengan adanya larangan dan batasan seperti ini, tentunya wisatawan lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Situs Candi Cetho sampai saat ini tetap digunakan umat Hindu untuk melakukan peribadahan, seperti pemujaan dan pelangsungan upacara keagamaan. Di saat-saat tertentu, masyarakat sekitar yang merupakan penganut agama Hindu melakukan ritual di tempat ini. Ritual tersebut seperti berdoa. Wisatawan dapat menyaksikan ritual keagamaan ini dengan syarat tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka. Nah, selain sebagai tempat sejarah dan tempat ibadah, Candi Cetho juga menjadi tujuan wisatawan untuk mencari foto yang bagus. Baik itu foto pemandangan ataupun hanya untuk bersuah foto. Dan saya pun juga tertarik untuk mencobanya.
Siapa tahu saya juga dapat foto yang bagus untuk dipost di Instagram. Hehe. Dan hasilnya seperti ini. Kata orang-orang, pemandangan di teras atas terlihat sangat bagus. Dan karena saya baru pertama kali ke sini, saya pun penasaran untuk mencobanya. Dan ternyata memang benar, pemandangan dari sini sangatlah bagus. Bahkan kita pun juga bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Surakarta dan kota Karanganyar di bawahnya. Dengan segala keindahannya, saya harap masyarakat bergotong royong untuk bersama-sama menjaga Candi Cetro ini. Karena situs ini adalah salah satu kekayaan yang terindah dimiliki Indonesia. Sehingga anak cucu kita tidak lupa akan sejarah yang telah diukir nenek moyang kita. Oke, balik lagi sama saya dan tentunya juga baju andalan saya ketika explore alam. Yoi. Nah, setelah kemarin saya kehabisan baterai bersama rekan saya. Kali ini di lokasi selanjutnya saya berada di air terjun Grojogan Sewu. Nah, ingin tahu cerita selanjutnya seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Sebelum masuk ke Grojogan Sewu, terdapat dua bapak-bapak yang bertugas untuk mengecek suhu kita. Di sini kita diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti cek suhu, cuci tangan, dan kewajiban pakai masker. Untuk bisa masuk, kita tidak harus merogoh kocek yang dalam, karena harga tiket masuk hanya 20.000 per orang. Harganya cukup terjangkau kan? Hehe. Setelah masuk, kita akan melihat beberapa larangan dan himbauan untuk pengunjung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk pengunjung yang ingin liburan di sini, saya sarankan untuk mempersiapkan fisiknya, karena kita akan melewati jumlah anak tangga yang begitu fantastis. Sebanyak 1250 anak tangga akan kita turuni agar dapat sampai di air terjun Grojogan Sewu. Kali ini kita sudah sampai di air terjun Grojogan Sewu. Grojogan Sewu ini lokasinya di lereng Gunung Lawu, tepatnya di kota Tawangmangu. Grojogan Sewu ini menjadi tujuan yang menarik bagi para pengunjung. Selain sejuk dan tenang, tempat ini sangatlah friendly family, yang maksudnya sangat cocok untuk liburan keluarga ataupun bersama teman. Nah, terkait soal nama air terjun Grojogan Sewu ini, nama tersebut berasal dari kata Grojogan dan Sewu. Grojogan ini artinya adalah air terjun dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya waterfall. Nah, dari kata Sewu sendiri ini memiliki arti yaitu 1000, yang maksudnya itu apabila kita turun dari atas ke bawah ini menuruni 1000 tangga.
Nah, bagi kalian yang ingin koceh atau bermain air di bawah air terjun, kalian bisa masuk melalui gerbang ini. Selain friendly family dan juga asik untuk koceh, tempat ini juga bagus untuk foto, baik itu foto pemandangan ataupun hanya bersuah foto. Saya pun tertarik untuk foto-foto di sini. Tak lupa juga membuat video ala-ala sinematik di sini. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.